Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Almira Mahfira. Saya Gizala Angelica Morene Hamad. Di sini kami ingin membuat video untuk tugas wawancara PKK, dan di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penjual toko batik yang bernama Batik Bahalap. Selamat menyaksikan. Misi, selamat pagi Ibu. Di sini kami izin untuk mewawancarai untuk membuat tugas PKK sekolah kami. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya, kami bersedia. Sebelumnya izin bertanya, siapa nama Ibu? Nama saya, terutama toko Batik Bahalap dulu, nama saya Ibu Farida Aryati, pemilik toko Batik Bahalap. Lanjut ke pertanyaan pertama. Apa motif Dayak yang paling menjadi ciri khas dan paling diminati di Batik Bahalap? Batang garing, burung pinggang, dari amak, dari amak itu terdiri dari matan andau, dari ihing, yang itu ya, yang paling diminati gitu. Terus motif-motif yang lain banyak. Di antaranya itu piring batang garing, burung pinggang, dari matan andau, dari ihing, terus piring melawen, itu yang sering kita bikin motif-motif. Ya banyak lah motif-motif yang lain lagi yang tidak bisa kita sebut satu persatu, ya banyak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana saja jangkauan pemasaran Batik Bahalap saat ini? Apakah hanya berfokus di Palangkaraya atau mungkin sudah ada di kota-kota lainnya? Kita melayani bukan di Palangkaraya terutama ya, prioritas Palangkaraya, 14 kabupaten, bahkan bisa sekarang 16 kabupaten ya sekarang kalau tidak salah. Nah itu seluruh Kalimantan Tengah, terus seluruh Indonesia, terus bisa juga jangkauannya ke luar negeri seperti Jerman, Belanda, Kanada, Australia, terus Jerman tadi ada ya, Jerman yang sering kita layani, yang pernah belanja keluarganya di sini, terus mereka minta kirim gitu. Sekali belanja ada keluarganya yang dari luar yang sering belanja ke toko, dan kita melayani juga pengiriman ke luar negeri. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan toko Batik Bahalap ini pertama kali didirikan? tahun 1998, tapi berdirinya itu yang full itu dari 2008 terus 2012 sampai sekarang. Sudah lama berarti ya? Iya, sudah lama. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa target pasar utama dari Batik Bahalap ini, Ibu? Ya, terutama ya Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, terus 16 kabupaten, terus seluruh Kalteng gitu, seluruh Kalimantan Tengah, terus seluruh Indonesia juga yang sering kita layani ya, dari pulau ke pulau. Terus tadi kan sudah saya sebutkan, kita juga melayani itu dari dalam dan luar negeri gitu ya. Dalam kita kan Indonesia, luarnya kan luar negeri, yang seperti saya sebut tadi, dari Amerika pernah kita kirim, Belanda juga, Jerman, terus Australia, terus Kanada, pernah juga Inggris juga pernah belanja mereka yang datang-datang orang-orang bule yang belanja di sini itu. Nah itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih motif Dayak Kalimantan Tengah secara spesifik di toko Bahalap?
saya senang ya. Saya senang motif-motif Kalteng ini. Saya menjiwai gitu ya, saya senang gitu. Banyak seni, banyak variasi motif apa. Nah, jadi kita membudayakan Kalimantan Tengah, motif-motif Kalimantan Tengah itu jangkauannya bisa mendunia lah gitu. Harapan kita tuh seperti itu. Nah, karena batik-batik Kalimantan Tengah ini tidak seperti batik-batik yang lain ya. Kalau batik Jawa kan maaf kata penonton ya, kalau motif Kalimantan Tengah ini siapa saja yang terdiri wadahnya di Kalimantan Tengah, pengrajin-pengrajin di sini kan banyak. Jadi bervariasi ya. Jadi kita bisa ketemu sama mereka. Nah, jadi pasaran motif Kalimantan Tengah ini begitu banyak ya diminati gitu. Nah, saya terdorong ke sana ya. Saya ingin memperkenalkan batik Kalimantan Tengah ini menjadi satu misi kita, menjadi satu ikon Kalimantan Tengah gitu, supaya bisa mendunia lah gitu. Dan nama Kalimantan Tengah kita bisa menjangkau pembeli-pembeli di luar dan menjadikan Kalimantan Tengah motif-motif yang disenangi gitu. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana proses pembuatan batik ini dari awal sampai selesai? Memang pertama kali saya mendirikan batik Bahalap ini, saya punya pekerja ya, pekerja adik saya dulu yang batik Aris Batuah. Saya juga belajar banyak dari adik juga, tapi beliau sudah almarhum, Ibu Arianti. Nah, itu terus apa tadi pertanyaan? Bagaimana proses pembuatan awal Proses batik? pembuatan awal itu kita mencoba membatik di Palangkaraya ya, khususnya ya. Kita mencoba membuat motif, kita panggil pekerja yang dari Pulau Jawa. Tapi kendalanya itu apa? Kendalanya kita mempekerjakan mereka itu, kita harus menyediakan tempat, kita harus kasih makan mereka, terus kita juga menyediakan tempat mereka tidur ya. Nah, itu yang menjadi kendala buat kita tuh, makanya kita nggak bisa berlama ya membuat motif di Kalimantan Tengah atau mencetak batik Kalteng ini di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Itu nggak pernah bisa menghasilkan batik yang bagus gitu. Nah, akhirnya saya hengkang ke Pulau Jawa. Nah, saya cari pekerja-pekerja di sana, terutama di Pekalongan. Nah, mereka bekerja. Memang kita kan orang Dayak kan nggak menjiwai batik ini kan. Kita kan bukan orang pembikin batik ya. Jiwa petualang kita kan bukan bikin batik Kalimantan Tengah ini. Nah, orang-orang masyarakat Kalimantan Tengah kan kita kan berladang, bertani, cari emas apa. Kalau mau batik kan bukan budaya kita gitu, budaya orang Jawa. Nah, saya pakailah tenaga di sana. Nah, dari saya memakai tenaga mereka di sana, kita tidak bayar tempat tinggal, tidak bayar buruh, tidak bayar apa. Cuman kita batik itu kita kasih motif dari sini, kita kirim, kita cetak, kita bikin di sana, selesai. Nah, dan tidak memakan biaya banyak gitu. Terus batiknya tuh tidak luntur. Kalau kita di sini kita bikin bisa luntur. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi kendalanya. Makanya saya bikin di Pekalongan, khususnya di Pekalongan. Baik buat batik cap, batik tulis, cap gitu. Kita bikin di sana. Menjahit baju ini juga di sana. Karena kalau kendalanya menjahit baju, kita bikin model-model itu di sini belum bisa. Belum bisa tuh kata lain, karena penjahit itu kan kalau di sini menjahit 1 potong 2 potong baju itu bisa berbulan-bulan selesainya. Nah, kalau di Pulau Jawa kita masukkan 100 bahan ya, batik ini kita masukkan, itu seminggu sudah jadi, sudah bisa selesai, bisa dikirim, bisa dipakai ke sini. Jadi itu yang memudahkan, terutama ya kalau untuk di sini produksinya belum memadai. Tapi ada juga teman-teman yang di sini seperti di Jalan Menteng mereka bikin batik juga di sini. Kalau kita sudah di Pulau Jawa, enggak di sini lagi. Okay.
Baik, sekian itu tadi pertanyaan yang telah kami berikan kepada Ibu, dan terima kasih karena Ibu telah mau kami wawancarai. Semoga toko batik ini makin berkembang dan semakin diminati banyak orang dan juga semakin sukses. Amin. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih telah menonton.